Bab 1356 Abundance of Trash Strong lebih besar dari setelah kentut bau Wang Qiang menyebar. Chu Feng kembali ke tempat duduknya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu menikmati tidur kamu? Kamu benar-benar tidak berhikmat, tidak berbudaya. Mengapa kamu tidak menelepon aku ketika aku jatuh tertidur? Ketika masih setengah tertidur, Wang Qiang menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan mulai menyalahkan Chu Feng karena tidak membangunkannya. Siapa yang mengira kamu akan kentut dalam tidurmu? Selain itu, kentutmu sangat busuk, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wang Qiang jelas merupakan orang aneh terbesar yang pernah dia temui. Apa? Aku jauh, kentut? Ekspresi Wang Qiang berubah. Dia tampak sangat terkejut. Kamu tidak hanya kentut kamu juga sangat keras dan sangat bau, kata Chu Feng. Dalam hal itu, apakah aku, kentut Ma, berhasil sebagai menyerang lubang hidung Zhou Sitian? Wang Qiang bertanya dengan cemas. Kamu telah memukul mata banteng. Dia menghirup banyak kentut kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng berpikir bahwa Wang Qiang akan merasa lebih tidak nyaman setelah mengetahui itu, namun, dia salah. Dunia tempat tinggal orang aneh adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Itu karena setelah Wang Qiang mendengar tentang apa yang dikatakan Chu Feng, bukan saja dia tidak tampak khawatir sama sekali, matanya bahkan mulai menyipit. Dan senyum santai bahkan muncul di wajahnya. Itu benar, dia tersenyum santai dan santai. Tidak hanya senyumnya yang sangat vulgar dalam penampilannya, itu juga tampak sangat menyimpang. Seolah-olah dia telah melakukan beberapa hal seksual. Apa yang kamu tertawakan? Kamu telah menyerang lubang hidung Zhou Sitian dengan kentut kamu, namun kamu masih bisa tersenyum? Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan membalas terhadap kamu? Chu Feng bertanya dengan bingung. TSK, apa yang kamu tahu? Dia adalah makam, wakil kepala desa Siling An, desa kuno. Namun, dia makan kentut aku. Jadi, bagaimana jika dia membalas dendam padaku? Semuanya, sepadan, kata Wang Qiang dengan sangat senang. Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan tangannya untuk menyodok pantatnya, di dekat Fartole. Kemudian, dengan cara yang sangat memuaskan, dia berkata kepada Fartolenya, sangat bagus. Kamu sudah bekerja keras. Chu Feng merasa sangat terdiam melihat dan mendengar apa yang dilakukan Wang Qiang. Garis-garis hitam menutupi seluruh wajahnya. Setelah seluruh insiden kentut Wang Qiang, upacara pemujaan leluhur dilanjutkan. Itu terus berlanjut sampai sore sebelum akhirnya berakhir. Ketika upacara pemujaan leluhur berakhir, sorotan bahwa Chu Feng dan semua orang sedang menunggu kompetisi kekuatan roh, akhirnya tiba. Di dalam pagoda kuno itu terdapat formasi roh yang khusus untuk menguji kekuatan roh seseorang. Dikatakan bahwa pembentukan roh adalah satu dengan pagoda kuno. Aturan kompetisi sebenarnya sangat sederhana. Setelah memasuki formasi kuno pagoda, seseorang tidak bisa menggunakan teknik pembentukan roh dan tidak bisa membuka mata seseorang. Mengandalkan hanya pada kekuatan roh seseorang harus merasakan lingkungan mereka dan menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, orang dengan kecepatan tercepat akan menjadi pemenang dalam kompetisi. Karena kenyataan bahwa ada ruang terbatas dalam pagoda kuno, Desa Kuno Siling telah secara khusus membuat formasi proyeksi yang memproyeksikan gambar formasi pagoda kuno di luar untuk memungkinkan semua orang melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan formasi yang diproyeksikan, orang banyak dapat melihat dengan jelas bagaimana para peserta memasuki formasi dan bagaimana mereka keluar dari formasi. Pada saat ini, saat yang paling menyenangkan tiba. Kompetisi kekuatan roh secara resmi dimulai. Karena fakta bahwa kompetisi kekuatan roh ini adalah tradisi bagi Desa Kuno Siling, yang termuda dari Desa Kuno Siling akhirnya menjadi orang-orang yang harus melalui formasi terlebih dahulu. Pada awalnya, itu adalah anggota biasa dari generasi muda yang memasuki formasi. Kecepatan mereka melewati formasi sangat lambat. Orang paling lambat menghabiskan lebih dari 1 jam dalam pembentukan roh sebelum akhirnya keluar. Namun, ada juga yang mencoba menipu dan akhirnya menggunakan teknik roh dunia atau membuka mata mereka. Namun, mereka terlalu bodoh. Sebagai orang-orang dari Desa Kuno Penyegelan, mereka sebenarnya tidak tahu seberapa kuat formasi ini. Dengan demikian, semua yang mencoba menipu terdeteksi oleh formasi dan dilarang dari kompetisi oleh Zhou Sitian. Selain itu, mereka juga dihukum berat. Karena kenyataan bahwa ada banyak anak muda di desa penyegelan kuno dan formasinya sangat sulit, kompetisi kekuatan roh ini akhirnya menjadi jauh lebih lama daripada yang diperkirakan orang. Dalam sekejap mata, langit telah gelap. Dalam sekejap mata, langit menjadi cerah kembali. Namun, tidak semua generasi muda dari Desa Kuno Siling belum melewati formasi. Hanya ketika hari ketiga tiba, mayoritas generasi muda Siling Ancient Village selesai melalui formasi. Ada 3 orang yang belum masuk ke formasi. Adapun 3 orang itu, mereka adalah cucu dan cucu Zhou Sitian, 3 saudara kandung Zhou, Zhou Long, Zhou Hu dan Zhou Feng.
Ketika mereka bertiga naik ke panggung, banyak penduduk desa-desa penyegelan mulai bersorak untuk mereka. Karena mereka bertiga adalah spiritualis dunia jenius desa penyegelan desa kuno, banyak orang merasa bangga pada mereka. Namun, karena temperamen mereka yang arogan dan tiran, ada juga banyak penduduk desa yang tidak menyukai mereka. Namun, terlepas dari itu, tetap bahwa tiga saudara Zhou benar-benar luar biasa. Mereka bertiga berhasil memecahkan rekor terbaik dari semua peserta sebelumnya. Adapun Zhou Long, ia bahkan berhasil mendapatkan rekor terbaik untuk kompetisi kekuatan roh ini. Skor Zhou Feng adalah 8 menit, skor Zhou Hu adalah 6 menit dan skor Zhou Long adalah 3 menit. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari para spiritualis dunia jenius desa penyegelan desa kuno kami. Sudah tahun kelima berturut-turut Zhou Long berhasil mencapai skor tertinggi dalam kompetisi kekuatan roh. Selain itu, ia lebih cepat setiap tahun berturut-turut. Tahun lalu, ia meraih skor 4 menit. Namun, tahun ini, ia berhasil menyelesaikannya 1 menit lebih cepat, hanya menghabiskan 3 menit. Zhou Long ini benar-benar memiliki bakat luar biasa. Menurut caranya, dia akan, cepat atau lambat, dapat melewati formasi dalam 2 menit. 2 menit. Jika Zhou Long mampu melewati formasi dalam 2 menit, bukankah itu berarti ia akan mengikat dengan catatan sejarah terbaik yang dibuat oleh kepala desa Lord kami? Itu tidak mungkin. Lord Village Chief dikatakan sebagai spiritis dunia paling berbakat yang pernah muncul dalam sejarah desa kuno penyegelan kami. Jika itu bukan karena fakta bahwa ia terluka parah saat itu, prestasinya saat ini pasti akan tak terhindarkan. Dia bahkan mungkin melampaui leluhur kita. Catatan yang ditetapkan oleh kepala desa Lord, bagaimana mungkin Zhou Long bisa melampaui itu? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Seperti kata pepatah, setiap generasi baru unggul dari yang sebelumnya. Sementara Lord Village Chief sangat luar biasa, itu juga kebenaran bahwa Lord Village Chief telah menerima cedera serius saat itu. Yang membuatnya sangat sulit baginya untuk mencapai kemajuan dalam teknik roh dunianya. Adapun Zhou Long, bakatnya saat ini benar-benar tiada bandingnya. Selain itu, ia memiliki prospek yang tidak terbatas. Cara aku melihatnya, dia pasti akan dapat melampaui Lord Village Chief suatu hari dan menjadi jenius nomor 1 desa penyegelan desa kuno kami. Seorang ahli super yang bahkan melampaui nenek moyang kita. Selama masa muda kita juga mengalami formasi itu. Rekor terbaik pribadi aku hanya 20 menit. Mencapai rekor 2 menit, apakah kamu tahu betapa sulitnya itu? Rekor kecepatan Zhou Long menghasilkan gelombang demi gelombang sorakan dari kerumunan. Pada saat yang sama, banyak orang juga mulai membahasnya. Dari percakapan kerumunan desa penyegelan desa kuno, Chu Feng mengetahui bahwa Zhou Long ini sebenarnya adalah pemenang 5 kali berturut-turut dari kompetisi kekuatan roh. Selain itu, ia mampu melampaui rekornya sendiri setiap tahun. Hanya dalam hal kekuatan roh, Zhou Long ini memang sangat kuat. Tidak mengherankan jika dia bertindak begitu arogan. Lagi pula, bagi sebagian penduduk desa, ia memiliki prestise yang luar biasa. Setelah Zhou Long, tiba saatnya bagi para tamu untuk memasuki pagoda kuno dan berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan roh. Sayangnya, sebelum rekaman Zhou Long selama 3 menit, catatan puluhan menit yang ditinggalkan para tamu hanya berfungsi untuk memperbesar bakat Zhou Long. Seolah-olah tidak ada yang mampu melawan Zhou Long. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan roh setelah Zhou Long tampaknya hanya mencari penghinaan diri. Adegan semacam ini menyebabkan para tamu merasa suram. Namun, itu juga menyebabkan penduduk desa-desa penyegelan merasa sangat bangga. Sanggul, banyak sampah. Wah, perhatikan aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana ini dilakukan. Akhirnya, Wang Qiang tidak dapat melanjutkan menonton adegan ini. Dia melompat dari tempat duduknya dan mendarat di depan pintu masuk pagoda kuno. Dia berencana untuk masuk ke dalam formasi. Bab 1357 memukau semua orang. Ketika Wang Qiang memutuskan untuk naik ke atas panggung, jejak harapan akhirnya muncul dalam ekspresi suram para tamu. Itu karena mereka, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, tahu tentang betapa kuatnya Wang Qiang. Bagaimanapun, Wang Qiang adalah seseorang yang mampu bertarung melawan Chu Feng. Meskipun mereka tidak berharap Wang Qiang dapat melampaui Zhou Long, mereka berharap Wang Qiang akan dapat membantu mereka, para tamu, mengambil wajah. Sama seperti ini, sebelum banyak pandangan terfokus dari kerumunan, Wang Qiang memasuki pagoda kuno dan pembentukannya. Pada saat ini, orang-orang dari Siling Ancient Plaza tampak sangat nyaman. Mereka semua memandang rendah para tamu. Namun, ini sangat berbeda untuk para tamu. Detak jantung mereka menjadi cepat ketika jiwa mereka tumbuh lebih gugup. Mereka semua berharap Wang Qiang akan bisa keluar secepat mungkin, bahwa ia akan dapat meninggalkan catatan yang sangat bagus. Bahkan jika waktunya lebih rendah dari Zhou Hu, bahkan jika itu lebih rendah dari Zhou Feng, mereka berharap dia akan dapat memperoleh hasil tidak lebih dari 10 menit. Namun,
Pada saat ini ketika para tamu sedang berdoa dalam hati mereka, sesosok bergegas keluar dari pintu keluar. Wang Qiang sekali lagi muncul kembali di depan mata semua orang. 1 menit. Wang Qiang hanya menggunakan 1 menit untuk keluar dari pembentukan roh itu. Surga, apakah aku melihat sesuatu? Wang Qiang hanya menggunakan 1 menit. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan riuh. Semua tamu memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Karena tidak dapat menahan diri, mereka mulai bersorak kegirangan. Mereka semua bersorak untuk Wang Qiang. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan yang tak tertandingi dari para tamu, para penduduk desa-desa penyegelan semua tercengang. Dengan ekspresi kaget, mereka duduk di sana tanpa bergerak. 2 menit, itu adalah rekor terbaik yang ditetapkan oleh kepala desa saat ini, rekor terbaik dalam seluruh sejarah desa kuno Siling. Namun, Wang Qiang ini sebenarnya berhasil melewati formasi dalam 1 menit. Skor ini melampaui rekor terbaik yang pernah ditetapkan di desa kuno Siling. Namun, orang yang membuat rekor baru ini bukanlah seseorang dari desa kuno Siling. Sebaliknya, itu adalah orang luar. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang dari desa kuno penyegelan dapat menerima ini? Tidak mungkin, ini jelas tidak mungkin. Dia curang, dia pasti curang. Bicara segera, metode apa yang kamu gunakan untuk menipu? Zhou Long dengan marah menyerang Wang Qiang. Dia tidak dapat menerima, tidak mau menerima bahwa seseorang lebih cepat, jauh lebih cepat, daripada dia. Selingkuh, ibu sialan. Kamu, kakek buyutmu, kakek, aku punya kami, menggunakan AB asli, AB, kemampuan untuk ACC, mencapai skor ini. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat mencoba yang ini, formasi lagi. Wang Qiang juga bukan seorang pengecut yang takut mendapat masalah. Melihat bahwa Zhou Long tidak mau menerima hasilnya, dia sebenarnya secara terbuka membantahnya. Kamu mengatakannya, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Ayo, mari kita pergi bersama. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kata Zhou Long. Aku juga ikut. Aku akan mengawasi kamu untuk melihat metode apa yang kamu gunakan untuk menipu, tambah Zhou Hu. Aku juga. Mari kita lihat bagaimana kamu akan lebih cepat daripada aku tanpa curang. Zhou Feng juga berbicara. Ayo, ayo, ayo. Semua, kamu datang sekaligus. Wah, awasi kakekmu, kakek benar-benar menekan kalian semua. Kalian bertiga, bajingan kecil. Wang Qiang adalah orang dengan temperamen yang keras. Dia benar-benar mengabaikan identitas saudara kandung Zhou dan benar-benar mulai menghina mereka. Tepat pada saat ini, Zhou Sitian tiba-tiba dan dengan marah berteriak, kalian semua, tutup mulut. Setelah mendengar teriakannya, Wang Qiang dan ketiga saudara kandung Zhou semua menutup mulut mereka. Tinggalkan pagoda dulu, kata Zhou Sitian kepada Wang Qiang. Dengan nada bangga, Wang Qiang mendengus pada 3 saudara Zhou. Kemudian, dia mulai mengayun-ayunkan tangannya dan tampak seperti pamer egois ketika dia berjalan keluar dari pagoda kuno. Sikapnya sangat arogan. Kompetisi akan berlanjut, kata Zhou Sitian. Namun, setelah dia mengatakan kata-kata itu, tidak ada satu orang pun yang menanggapi bahkan setelah waktu yang sangat lama. Setelah masa Wang Qiang, tidak ada orang lain yang mau berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, hasil kompetisi telah diputuskan. Bahkan jika mereka berpartisipasi, mereka hanya akan membawa aib mereka sendiri. Karena itu, tidak ada yang mau berpartisipasi. Zhou Sitian memandang kerumunan tamu dan bertanya, ada apa? Apakah kamu semua tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi? Mungkin itu karena efek Wang Qiang, tetapi nada suaranya saat ini tidak terlalu baik. Aku akan pergi. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sesosok terbang di atas alun-alun dan mendarat dengan kuat di pintu masuk pagoda kuno. Adapun orang ini, itu secara alami Chu Feng. Chu Feng, apakah dia itu Chu Feng? Ketika mereka melihat Chu Feng, mata semua orang bersinar. Bahkan tatapan orang-orang dari desa kuno Siling tumbuh lebih serius. Ini adalah sesuatu yang Chu Feng mungkin tidak tahu sendiri. Namun, karena dia telah melewati Village Entering Pass dengan kecepatan sangat cepat, dia telah menjadi selebriti di desa kuno Siling. Pada saat ini, semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa jika bahkan Wang Qiang mampu keluar dari formasi dalam 1 menit, maka hasil seperti apa yang akan Chu Feng? Orang yang menang melawan Wang Qiang dalam kompetisi untuk desa memasuki pas, sudah? Meskipun kerumunan dipenuhi dengan antisipasi untuk Chu Feng, tidak satu pun dari mereka merasa bahwa Chu Feng akan dapat melampaui Wang Qiang. Lagi pula, catatan 1 menit sebenarnya sudah batas dalam hal kecepatan. Kemungkinan bahkan para jenius dari World Spiritist Alliance tidak akan dapat mencapai rekor seperti itu. Dengan demikian, hampir semua orang merasa bahwa 1 menit akan menjadi rekor terbaik, bahwa bahkan Chu Feng akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan skor itu. Setelah semua, Chu Feng telah melewati Pass Village memasuki dengan mengandalkan teknik roh dunianya. Di Village Entering Pass, semua jenis teknik roh dunia bisa digunakan.
Namun, dalam pembentukan pagoda kuno, satu-satunya yang diizinkan untuk digunakan adalah kekuatan roh seseorang. Tidak ada yang lain selain kekuatan roh yang diizinkan, bahkan mata pun tidak. Dengan demikian, satu-satunya hal yang diuji adalah kekuatan-kekuatan roh seseorang. Kakak Chu Feng, permintaan maaf. Sepertinya, aku sudah menang. Ketika Chu Feng mulai mendekati pembentukan pagoda kuno, suara Wang Qiang tiba-tiba terdengar. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Wang Qiang berdiri tidak jauh darinya. Wang Qiang masih terlihat telanjang dari pinggang ke atas. Tangannya berada di atas salib ketika dimasukkan ke selangkangan celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Dia tersenyum cerah seperti bunga krisan saat dia melihat ke Chu Feng. Itu tidak pasti, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berbalik, menutup matanya dan memasuki formasi. Chu Feng harus mengakui bahwa Wang Qiang sangat kuat. Khususnya kekuatan rohnya, itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Chu Feng. Melewati formasi dalam 1 menit, ini juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi Chu Feng. Namun, untuk mendapatkan kehormatan dari tempat pertama dan, yang lebih penting, untuk mendapatkan harta Wang Qiang sehingga ia bisa mencapai terobosan dalam kultivasi. Chu Feng bertekad untuk pergi keluar semua. Setelah memasuki formasi, meskipun mata Chu Feng tertutup rapat, langkah kakinya tidak pernah berhenti. Kekuatan rohnya seperti mata ketiga. Mengandalkan hanya pada itu, dia bisa melihat semuanya. Chu Feng saat ini lupa tentang waktu, melupakan kecepatannya dan melupakan segalanya. Yang ada dalam benaknya adalah melewati formasi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Akhirnya, Chu Feng keluar dari formasi. Akhirnya, Chu Feng membuka matanya. Namun, saat ini, dia tidak mendengar sorakan. Sebaliknya, lingkungannya menjadi sunyi senyap. Jangan bilang, aku kalah. Hati Chu Feng mulai goyah. Dia tidak mau kalah. Namun, reaksi yang ia dapatkan dari kerumunan tampaknya jauh dari baik. Namun, bagaimanapun, Chu Feng harus menghadapi hasilnya. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya keluar pagoda kuno. Pada saat ini, dia menemukan bahwa, terlepas dari apakah itu mungkin orang-orang dari desa kuno penyegelan atau para tamu, dan termasuk bahkan Wang Qiang. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah mereka membatu. Surga, apakah kamu melihat itu? Kecepatannya, dia bahkan tidak menggunakan 1 menit. Terlalu cepat, setengah menit, dia hanya menggunakan setengah menit. Chu Feng ini sebenarnya berhasil melewati formasi dalam setengah menit. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecepatan macam apa ini? Seberapa kuat kekuatan rohnya untuk dapat menggunakan hanya setengah menit untuk melewati formasi? Itu hanyalah hal yang mustahil untuk dicapai. Tiba-tiba, kerumunan yang telah diam sepanjang waktu meledak menjadi gempar. Semua orang bersemangat melampaui kepercayaan dan mulai membahas masalah ini. Tatapan yang mereka tuju kepada Chu Feng sekarang dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Itu karena apa yang telah dicapai Chu Feng sebelumnya hanyalah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang mustahil. Setengah menit, itu adalah skor Chu Feng. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada skor Wang Qiang 1 menit. Aku telah menang, setengah menit, itu nilaiku. Pada saat ini, bahkan Chu Feng merasa tidak percaya dengan nilainya sendiri. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan roh Chu Feng tidak lemah, dia tidak pernah menghabiskan banyak waktu atau upaya dalam melatihnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri pada kekuatan rohnya sendiri, dia tidak pernah berharap bisa melewati formasi secepat itu. Bab 1358 mengolesi nama sendiri. Idiot, kamu telah mencapainya. Ini nilaimu. Mata surga adalah teknik yang sangat kuat. Persyaratannya dalam kekuatan roh sangat tinggi. Meskipun kamu tidak secara khusus meluangkan waktu untuk melatih kekuatan rohmu, kamu telah berlatih di mata surga sepanjang waktu. Ketika kendali kamu atas mata surga menjadi semakin kuat, kekuatan roh kamu secara alami menguat, Egi menjelaskan. Kalau begitu, aku benar-benar menang? Aku telah menang dengan kekuatan aku sendiri dan bukan karena keberuntungan? Tanya Chu Feng dengan gembira. Itu benar, ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, Egi berbicara dengan pasti. Pada saat ini, senyum gembira yang indah ada di wajah kecilnya yang manis. Haha, setelah mendengar apa yang Egi katakan, Chu Feng menjadi sangat bersemangat. Bahkan dia tidak berharap bahwa, tanpa sadar, kekuatan rohnya akan benar-benar meningkat ke tingkat yang kuat. Namun, ketika dia memikirkannya, itu juga agak masuk akal untuk menjadi kasus ini. Kekuatan roh adalah dasar dari sensitivitas seseorang. Tidak peduli seberapa kuat mata langitnya, dia masih membutuhkan dukungan dari kekuatan rohnya untuk menggunakannya. Meskipun Chu Feng belum sepenuhnya menguasai mata surga, ia bisa dianggap agak terampil. Jika kekuatan rohnya tidak kuat, bagaimana mungkin ia bisa mendukungnya, memungkinkannya untuk menggunakan mata langitnya yang kuat? Namun, semua ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa dia telah menang. Tepat pada saat ini, Zhou Xitian berbicara dan bertanya.
Apakah ada orang yang masih ingin berpartisipasi? Hasil Chu Feng secara alami membuatnya sehingga tidak ada orang lain yang berani untuk berpartisipasi. Jika skor dari ketiga saudara Zhou sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilampaui, maka skor Wang Qiang akan menjadi tampilan dari bakat luar biasa. Adapun skor Chu Feng, itu setara dengan prestasi yang luar biasa dan saleh. Dengan prestasi saleh di hadapan mereka, siapa yang berani melebih-lebihkan diri dengan menantang itu? Karena tidak ada yang ingin terus berpartisipasi, maka kompetisi kekuatan roh ini akan berakhir. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Zhou Zitian berjalan ke formasi. Setelah dia berjalan keluar, dia sepertinya memegang sesuatu di tangannya. Kemudian, dia berkata, aku akan mendeklarasikan hasil dari kompetisi kekuatan roh. Tempat pertama, dari desa kuno penyegelan, Zhou Long. Tempat kedua, dari desa kuno Siling, Zhou Hu. Tempat ketiga, dari desa kuno penyegelan, Zhou Feng. Bersemangat. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh plaza meledak dengan riuh. Tidak hanya para tamu seperti Chu Feng terkejut, bahkan orang-orang dari desa kuno Siling terkejut. Pada saat ini, semua orang terpana. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidakkah seharusnya tempat pertama pergi ke Chu Feng? Bukankah seharusnya tempat kedua adalah Wang Qiang? Zhou Long, paling banyak, harus berada di tempat ketiga. Namun, mengapa dia menjadi yang pertama? Selanjutnya, tempat kedua dan ketiga adalah bahkan Zhou Hu dan Zhou Feng. Apakah dia menganggap orang-orang yang hadir buta? Bahkan jika dia berencana untuk menggunakan otoritas resminya untuk kepentingan pribadi, ini terlalu jelas. Tuan Wakil Kepala Desa, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, kakek Song berbicara menentangnya. Meskipun dia adalah orang dari desa kuno penyegelan, dia juga tidak dapat mentolerir wakil kepala desa yang agung untuk bersikap begitu parsial. Lagi pula, ada banyak orang yang hadir. Apa yang dia lakukan adalah setara dengan mempermalukan seluruh desa kuno Siling. Tutup mulutmu, sejak kapan aku mengharuskanmu untuk mengganggu pidatoku? Sejak kapan kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk terlibat dalam bisnis aku? Status apa yang menurut kamu miliki? Kamu benar-benar berani mengkritikku? Namun, sebelum kakek Song selesai berbicara apa yang ingin dia katakan, Zhou Zitian dengan marah berteriak kepadanya. Teriakan marah Zhou Zitian mengejutkan kakek Song. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Zhou Zitian tidak hanya lebih kuat darinya, statusnya juga di atas miliknya. Praktis semua orang tahu bahwa Zhou Zitian akan menjadi kepala desa berikutnya. Pada saat itu, dia akan menjadi orang dengan otoritas terbesar di desa kuno Siling. Dengan demikian, kakek Song tidak berani melawan dia sebelum semua orang ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup mulut dan menurunkan kepalanya. Setelah kakek Song terdiam, Zhou Zitian mendengus dingin dan puas. Kemudian, dia berkata, aku tahu bahwa semua orang pasti berpikir mengapa, ketika jelas bahwa tempat pertama dan kedua adalah milik dua pemuda bernama Chu Feng dan Wang Qiang. Aku tidak menyatakan mereka sebagai tempat pertama dan kedua. Pasti ada banyak orang yang percaya bahwa aku menggunakan posisi aku untuk kepentingan pribadi, mendiskriminasi mereka demi cucu aku sendiri. Namun, aku bisa memberitahumu semua bahwa kamu semua salah. Aku, Zhou Zitian, selalu menjadi orang yang adil dan tidak memihak. Namun, pada saat yang sama, aku adalah orang yang tidak toleran terhadap setitik pasir di mata aku. Formasi ini adalah sesuatu yang nenek moyang Siling Ancient Village ku ciptakan. Ini benar-benar penyesalan karena dia tidak menguji formasi itu sendiri. Namun, melalui sejarah desa penyegelan kuno kami, banyak senior yang telah melalui formasi ini. Setelah lebih dari 10.000 tahun, skor terbaik hanya 2 menit. Skor luar biasa ini ditetapkan oleh ahli spiritual dunia terhebat dalam sejarah desa penyegelan kuno kami, kepala desa Lord kami saat ini. 2 menit, ini adalah batas dari formasi ini. Melampaui 2 menit adalah perilaku abnormal. Dengan demikian, Chu Feng dan Wang Qiang curang, kata Zhou Zitian sambil menunjuk Chu Feng dan Wang Qiang. Apa? Selingkuh? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena mereka jelas melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Chu Feng dan Wang Qiang telah melewati formasi. Selanjutnya, formasi itu sangat mendalam dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Sebelumnya, banyak orang yang mencoba menipu semua telah terdeteksi oleh formasi dan dilarang berpartisipasi karena itu. Jika Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar selingkuh, tidak mungkin formasi itu tidak menangkap mereka, tidak mungkin untuk tidak menunjukkan bahwa mereka curang. Wakil Kepala Desa Zhou, selagi kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu tidak bisa bicara apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu berencana untuk menuduh orang lain secara keliru, kamu seharusnya tidak salah menuduh orang lain dengan jelas. Mata orang-orang yang hadir semuanya tajam. Mereka semua melihat dengan mata mereka bagaimana Wang Qiang dan aku melewati formasi. Dengan demikian,
bagaimana kita bisa dikatakan telah selingkuh? Pada saat ini, Chu Feng berbicara menentangnya. Meskipun dia tampak agak tenang, dia sebenarnya sangat marah. Dia telah melewati formasi dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia adalah orang yang paling tahu apakah dia curang atau tidak. Jadi, dia tahu betul bahwa Zhou Zitian ini hanya salah menuduhnya dan Wang Qiang karena dia pecundang. Dengan bukti yang jelas, kalian berdua sebenarnya masih menolak untuk mengakuinya? Zhou Zitian itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan dua permata eksotis muncul di telapak tangannya. Apa itu? Melihat permata-permata itu, mata orang banyak berbinar. Itu karena itu bukan permata biasa. Mereka memancarkan kekuatan luar biasa, kekuatan campur tangan. Meskipun tampak sangat mistis, itu juga tampak sangat aneh. Ini disebut batu gangguan. Mereka mampu mengganggu kekuatan formasi. Chu Feng dan Wang Qiang telah menggunakan batu gangguan ini. Mereka melemparkan mereka ke dalam formasi, yang mengganggu kekuatan deteksi formasi. Itulah alasan mengapa mereka berhasil melewatinya dengan kecepatan seperti itu. Jika itu tidak curang, lalu apa? Sayangnya untuk kalian berdua, selagi kamu bisa menyembunyikan ini dari orang lain, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Meskipun kamu telah menggunakan metode penyembunyian untuk menyembunyikan batu gangguan ini, aku masih berhasil menemukannya. Zhou Zitian memegang dua batu interferensi dan dengan keras berkata, lihatlah dengan seksama pada mereka, apakah kedua batu interferensi ini tidak dimasukkan ke dalam formasi oleh kalian berdua? Bahkan ada sidik jari kamu di situ. Jangan kamu berpikir tentang menolak untuk mengakuinya. Kamu banteng, omong kosong. Kamu AC, benar-benar memikirkan metode framing yang canggung dan canggung? Siapa di? Apakah kamu pikir kamu bisa AC, sebenarnya menipu? Wang Qiang mengutuk dengan marah. Buktinya ada, namun kalian berdua masih menolak mengakui kesalahanmu? Para pria, datang dan usir kedua pria tak tahu malu ini dari desa kuno Siling kami. Mereka sama sekali tidak layak menjadi tamu Siling Ancient Village kami. Zhou Zitian melambaikan lengan bajunya. Dia tidak mau repot berbicara dengan Chu Feng dan Wang Qiang dan langsung memerintahkan pengusiran mereka. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, banyak tetua setengah marsial kaisar tingkat desa penyegelan melompat dan tiba di depan Chu Feng dan Wang Qiang. Mereka berencana untuk mengusir mereka dari desa. Tunggu sebentar, tepat pada saat ini, Chu Feng berteriak keras. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Zhou Zitian dan berkata, karena kamu mengatakan bahwa batu interferensi itu milikku, maka tolong kembalikan mereka padaku. Chu Feng, apakah kamu bodoh? Wah, apa gunanya yang kamu punya untuk itu, benda itu? Itu sama sekali tidak, bukan milikmu, mengapa kamu mengakuinya, batu menjadi milikmu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mengutuk padanya. Dia sangat marah. Pada saat yang sama, kerumunan berikut juga mendiskusikan apa yang dikatakan Chu Feng dengan bersemangat. Mereka juga mulai merasa bahwa Chu Feng mungkin benar-benar menggunakan batu interferensi itu. Kalau tidak, mengapa dia mengakuinya dan meminta mereka kembali? Apa yang Chu Feng coba lakukan? Pada saat ini, kakek Song dan nenek Lin dipenuhi dengan kebingungan. Keduanya percaya Chu Feng. Mereka tahu bahwa Chu Feng pasti tidak menggunakan batu interferensi itu. Namun, keduanya juga tidak mengerti mengapa Chu Feng akan mengakui bahwa batu interferensi adalah miliknya. Selama dia menolak mengakuinya, bahkan jika Zhou Zitian mengusirnya dan Wang Qiang dari desa kuno Siling. Banyak orang masih akan merasa bahwa Zhou Zitian sengaja menuduh Chu Feng dan Wang Qiang karena dia tidak dapat menerima kekalahan dan menjadi pecundang. Dalam hal itu, reputasi Zhou Zitian pasti akan menderita. Adapun Chu Feng dan Wang Qiang, satu-satunya hal yang mereka akan kehilangan hanyalah hadiah. Namun, Chu Feng benar-benar mengakui bahwa batu interferensi adalah miliknya. Ini sama saja dengan mengatakan pada semua orang bahwa dia curang, mengolesi namanya sendiri. Bab 1359 Kepala Desa Tua. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah dia menjadi bodoh? Apakah dia mencoba menggunakan metode semacam ini untuk menipu batu intervensi kakek? Sebenarnya, belum lagi orang-orang lain, bahkan ketiga saudara Zhou itu bingung dengan perilaku Chu Feng. Lagi pula, mereka bertiga tahu tentang karakter kakek mereka. Dengan demikian, mereka tahu bahwa batu gangguan itu sebenarnya adalah kakek mereka. Mereka juga tahu betul bahwa kakek mereka salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang. Jika yang lain hanya curiga bahwa Chu Feng dan Wang Qiang mungkin tidak curang, maka mereka bertiga yakin bahwa Chu Feng dan Wang Qiang tidak curang dan benar-benar dituduh salah. Jadi, ini adalah alasan mengapa mereka begitu bingung oleh Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng tahu bahwa dia akan diusir dari desa penyegelan kuno dan dengan demikian, demi tidak kehilangan. Memutuskan untuk berpura-pura bodoh dengan mengakui bahwa dia telah menipu untuk mendapatkan batu gangguan kakek mereka sebagai kompensasi sebelum pergi.
Bagaimanapun, batu interferensi itu adalah barang yang agak berharga. Aku enggan mengambil barang-barang kecilmu yang kotor. Dapatkan mereka kembali. Zhou Zitian langsung melemparkan 2 batu gangguan di tangannya ke Chu Feng dan Wang Qiang. Karena Zhou Zitian adalah orang yang sangat berpengalaman dan licik, dia tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk membuat orang banyak mempercayai kata-katanya. Banyak orang akan mencurigainya dan bahkan merasa bahwa dia membingkai Chu Feng dan Wang Qiang. Namun, Chu Feng benar-benar mengakuinya. Ini setara dengan Chu Feng membantunya mencapai tujuannya. Dia memberitahu semua orang bahwa Zhou Zitian tidak salah menuduh Chu Feng. Dengan demikian, Zhou Zitian secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Wah, siapa yang mau, ingin benda sialan itu, terkutuk. Jangan coba-coba menjebak, membingkai aku. Wang Qiang melambaikan tangannya dan menamparkan batu gangguan ke samping. Dia tidak ingin dijebak, namun, Chu Feng benar-benar mengulurkan tangannya dan menangkap batu gangguan yang dilemparkan kepadanya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia melakukan hal yang mencengangkan. Menangkap orang-orang yang lengah, ia bergegas ke formasi pagoda kuno. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat ini aku memegang batu gangguan di tangan aku. Menurut apa yang dikatakan wakil kepala desa Zhou, bahkan jika aku membuka mata atau menggunakan teknik roh dunia, formasi tidak akan dapat mendeteksi apapun karena gangguan dari interference stone. Dalam hal ini, aku akan menggunakan tindakan aku untuk membuktikan kepada semua orang apakah batu interferensinya sebenarnya sama ajaibnya dengan yang dia katakan. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Bas, saat Chu Feng membuka matanya, formasi mulai bersinar dengan cahaya dan memancarkan suara berdengung. Itu benar-benar memicu alarm. Itu alarm yang menandakan deteksi kecurangan. Surga, yang disebut batu interferensi sama sekali tidak berguna. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah wakil kepala desa Zhou benar-benar salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang? Ketika mereka melihat adegan di depan mereka, semua orang menyadari. Brilian. Pada saat ini, kakek Song dan Granny Lin juga menyadari bahwa Chu Feng tidak cukup bodoh untuk mengakui bahwa dia curang. Sebaliknya, Chu Feng memutuskan untuk mengalahkan Zhou Zitian di gamenya sendiri. Dia berencana untuk mengungkap kejahatan Zhou Zitian di depan semua orang ini. Metodenya benar-benar kejam. Bajingan. Siapa bilang kamu bisa masuk formasi tanpa izin? Datanglah ke sini segera. Hanya pada saat ini Zhou Zitian menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Chu Feng. Dia sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya karena marah. Aku akan keluar tanpa kamu perlu memberitahuku. Tepat pada saat ini, Chu Feng keluar dari formasi. Dia masih memegang batu gangguan di tangannya. Dia menoleh ke kerumunan dan dengan keras berkata, aku percaya bahwa semua orang telah melihatnya. Wakil kepala desa Zhou yang disebut batu interferensi sama sekali tidak mampu mengganggu formasi ini sama sekali. Klaimnya bahwa Wang Qiang dan aku mengandalkan batu gangguan ini untuk menipu hanyalah sampah. Dia membingkai kita karena dia tidak bisa menerima kekalahan. Wakil kepala desa Zhou, jika kamu tidak ingin memiliki tempat pertama dan kedua dari kompetisi kekuatan roh kalah dari orang luar, kamu benar-benar dapat melarang orang luar untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mengapa harus melalui semua kesulitan membingkai kami setelah mengizinkan kami untuk berpartisipasi? Sebagai wakil kepala desa, apakah kamu tidak terlalu tidak tahu malu? Apakah ini bagaimana kamu ingin memberikan contoh bagi penduduk desa kamu? Bagaimana kamu ingin orang desa kamu melihat kamu? Bagaimana kamu ingin orang-orang di dunia ini melihat kamu? Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa? Kamu, pada saat ini, kulit wajah Zhou Zitian telah berubah pucat. Namun, dia tidak tahu bagaimana merespons. Ketika masalah telah mencapai titik ini, dia tampaknya kehilangan kendali atas situasi. Ternyata wakil kepala desa Zhou salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang. Perilaku ini terlalu tak tahu malu. Sebagai wakil kepala desa, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu, ini terlalu memalukan. Apakah desa kuno penyegelan benar-benar akan diserahkan kepada orang seperti itu untuk dikelola? Tampaknya desa kuno penyegelan akan segera memasuki penurunan. Kata-kata Chu Feng menyebabkan kerumunan meledak keributan. Para tamu mulai mengkritik tingkah laku Zhou Zitian yang tak tahu malu. Itu karena kejahatan Zhou Zitian telah terungkap. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk mengkritiknya. Yang paling penting, mereka juga berbicara untuk Chu Feng, karena mereka ingin menjaga martabat para tamu. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepat pada saat ini, serangkaian tepukan gemuruh terdengar dari kerumunan. Suara tepukan itu terlalu keras, itu benar-benar berhasil melampaui suara diskusi semua orang. Memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara, ekspresi semua orang menjadi hormat. Bahkan ekspresi Zhou Zitian langsung berubah pucat saat rasa takut memenuhi matanya. Orang yang datang adalah pria tua berambut putih. Dia mengenakan pakaian katun polos sederhana dan tanpa hiasan.
Rambut putihnya yang seperti salju menciptakan kontras dengan pakaian katunnya. Kultivasi yang tak terduga, seorang ahli yang luar biasa. Itulah kesan pertama yang dirasakan orang-orang dari lelaki tua ini. Tuan desa kepala, tiba-tiba, penduduk desa-desa kuno Siling berteriak. Ternyata orang ini adalah kepala desa Siling Ancient Village. Teman kecil Chu Feng, kemampuanmu benar-benar menakjubkan, kata kepala desa-desa penyegelan kuno kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Senior, apa maksudmu dengan itu? Chu Feng mulai mengerutkan kening. Meskipun kepala desa Lord ini tampaknya bukan orang jahat jika dibandingkan dengan Zhou Zitian, pada kenyataannya, ia tampaknya orang yang sangat adil dan adil. Chu Feng yang tajam dan tajam dapat mendengar bahwa ada makna tersembunyi di belakangnya. Kata-kata, sepertinya dia tidak datang untuk membantu Chu Feng. Sebaliknya, sepertinya dia datang untuk berurusan dengan Chu Feng. Untuk bisa menjadi hitam menjadi putih, salah kebenaran, bukankah itu kemampuan yang luar biasa? Mata kepala desa Lord menyipit. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan atraktif yang sangat kuat muncul darinya. Kekuatan yang menarik mengisap batu gangguan di tangan Chu Feng ke tangannya. Batu gangguanmu ini hanya bisa digunakan sekali. Itu sudah kehilangan kekuatan sebelumnya. Dengan demikian, wajar bahwa kamu tidak akan dapat mengganggu formasi ketika kamu memasukinya lagi. Benar saja, kepala desa Lord ini datang untuk memberikan bantuan kepada Zhou Zitian. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan kepala desa tua dari desa kuno Siling akan mengatakan sesuatu seperti itu. Namun, kepala desa tua penyegelan desa kuno benar-benar berbeda dari Zhou Zitian. Dia adalah seseorang yang selalu menangani masalah dengan adil. Sebagai kepala desa, dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Bahkan di seluruh domain aliansi, dia adalah orang yang sangat terkenal. Terlepas dari apakah itu penduduk desa atau tamu, mereka semua sangat mempercayainya. Pamornya di aliansi domain sangat tinggi. Jadi, jika reaksi pertama semua orang terhadap Zhou Zitian mengatakan kata-kata ini adalah bahwa ia berencana untuk menjebak Chu Feng dan Wang Qiang, maka reaksi pertama semua orang ketika kepala desa tua mengatakan kata-kata ini adalah untuk mempercayainya. Mungkinkah Chu Feng benar-benar curang? Bab 1360 Masalah Ailing. Semua orang. Aku, bersedia menjamin dengan seluruh reputasi aku bahwa teman kecil ini Chu Feng dan teman kecil itu Wang Qiang memang menggunakan batu interferensi untuk menipu. Hanya, kekuatan batu interferensi mereka terbatas, dan hanya bisa digunakan sekali. Mereka hanya bisa digunakan pada suatu waktu ketika mereka berdua membuat catatan mustahil mereka. Jadi, ketika teman kecil Chu Feng memegang batu interferensi dan memasuki formasi untuk menunjukkan kepada semua orang, batu interferensi sudah kehilangan efeknya. Itu karena selama masa demonstrasi, batu gangguan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu formasi, kepala desa tua bersumpah. Kamu banteng, omong kosong. Apakah kamu berani membiarkan aku pergi melalui formasi lagi? Ayahmu akan menelanjangi Nu, telanjang dan En, masuk tanpa membawa apapun. Aku akan, masih hanya membutuhkan dosa, 1 menit untuk melewati formasi jelek kamu. Wang Qiang berbicara dengan marah. Ketika dia berbicara, dia benar-benar mulai melepaskan celana dalam bunga besar. Dia benar-benar berencana untuk telanjang tanpa keraguan sedikit pun. Tidak perlu, aku tidak akan membiarkan kamu semua kesempatan lain untuk menodai pembentukan leluhurku. Teman-teman, lihat para tamu pergi, kepala desa Lord berbicara. Wos. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, para tetua yang sudah di samping Chu Feng dan Wang Qiang segera mulai bertindak dan meraih Chu Feng dan Wang Qiang. Lepaskan aku. Kamu sekelompok tetua, sampah, yang kembali, menolak untuk menerima kekalahan kamu. Kekuatan yang telah ada, keberadaan selama 10.000 tahun? Omong kosong. Kalian semua benar-benar telah melecehkan, mempermalukan leluhurmu. Wang Qiang mulai berjuang keras. Namun, ditindas oleh banyak kaisar setengah bela diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, pada saat ini, orang-orang yang telah menangkap Chu Feng dan Wang Qiang tidak terbatas hanya pada peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Ada juga peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Kekuatan gabungan dari banyak kaisar setengah bela diri itu sangat menakutkan. Meskipun Chu Feng dan Wang Qiang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, mereka masih tidak dapat membebaskan diri dari kaisar setengah bela diri. Tuan desa, pada saat ini, kakek Song dan nenek Lin berbicara bersama. Mereka berdua ingin membantu memohon Chu Feng dan Wang Qiang. Kepala desa tua tahu apa yang ingin dilakukan kakek Song dan nenek Lin dan berkata dengan suara dingin, jika ada yang berani memohon kepada mereka, mereka akan dinyatakan sebagai kaki tangan. Mendengar kata-kata itu, kakek Song dan nenek Lin segera menutup mulut mereka.
Itu karena mereka tahu bahwa kepala desa tua mereka ini tidak ada bandingannya dengan Zhou Zitian. Meskipun dia umumnya sangat baik terhadap orang lain, ketika dia memutuskan untuk menjadi kejam, dia akan jauh lebih menakutkan daripada Zhou Zitian. Hahaha, tepat pada saat ini, Chu Feng mulai tertawa dengan gila. Tawanya sangat keras, sangat menggema. Seperti guntur, tawanya yang mengintimidasi meledak di seluruh tempat. Mendengar tawanya, bahkan kaisar setengah bela diri yang menangkapnya merasa takut. Apa yang dia tertawakan? Pada saat ini, banyak orang dari desa kuno Siling mulai panik. Sebagai masalah berdiri, bahkan mereka tidak yakin apakah Chu Feng curang atau tidak. Setelah semua, kepala desa tua menolak untuk memberi Chu Feng dan Wang Qiang kesempatan untuk membuktikan diri. Namun, jika mereka benar-benar salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang, maka kemungkinan kekuatan di belakang mereka tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Terutama dengan tawa Chu Feng yang mengandung rasa marah yang mendalam, itu membuat mereka merasa lebih yakin bahwa Chu Feng kemungkinan tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Meskipun desa penyegelan kuno mereka telah ada untuk waktu yang sangat lama dan sangat kuat, dengan betapa kuatnya Chu Feng. Mereka yakin bahwa kekuatan yang berdiri di belakang Chu Feng pasti sangat kuat juga. Dengan demikian, pada saat ini, orang-orang dari desa penyegelan kuno mulai merasakan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Mereka takut bahwa Chu Feng akan membalas terhadap mereka. Apa desa kuno Siling? Hari ini, aku akhirnya mengalami apa itu. Kepala desa, seperti kata pepatah, orang bijak tahu dia tidak tahu apa-apa, orang bodoh berpikir dia tahu semua. Aku, Chu Feng, tidak curang. Kita semua tahu dalam hati kita apakah kamu salah menuduh atau tidak. Tempat ini adalah wilayahmu, kamu memiliki otoritas absolut di sini. Namun, selagi kamu bisa memaksa kami keluar, kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya bahwa kamu benar. Aku, Chu Feng, bukan seseorang yang tidak bisa dituduh salah. Namun, aku bukan seseorang yang akan menerima tuduhan yang salah. Masa depan itu panjang. Hutang ini hari ini, aku perlahan-lahan akan membayar kembali di masa depan. Tentu saja, Chu Feng berbicara. Nada bicaranya dipenuhi dengan kemarahan. Dia bahkan menyiratkan bahwa dia akan datang untuk membalas dendam di masa depan. Chu Feng benar-benar marah. Itu karena desa kuno penyegelan benar-benar mengecewakannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kepala desa tua yang memiliki reputasi luar biasa salah akan menuduhnya. Dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di desa kuno penyegelan, bahwa akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk mencuri Gletser Siling. Namun, karena ini sudah terjadi, Chu Feng tidak lagi takut dan menyinggung mereka. Dan, karena dia berencana untuk menyinggung mereka, dia memutuskan untuk benar-benar menyinggung mereka. Setelah semua, dengan semua orang ini hadir, Chu Feng menolak untuk percaya bahwa desa kuno penyegelan akan mengirim orang untuk membunuhnya setelah ia pergi. Chu Feng yakin bahwa desa kuno penyegelan tidak akan berani melakukan itu. Karena itu, dia berani mengucapkan kata-kata itu. Dia mengatakan kata-kata itu sehingga semua orang akan tahu bahwa dia, Chu Feng, telah dituduh salah. Namun, dia tidak akan menerimanya begitu saja. Cepat atau lambat, dia akan membuat desa kuno Siling membayar harga atas tindakan dan perbuatan mereka hari ini. Bahkan, kata-kata Chu Feng benar-benar berhasil memiliki beberapa kekuatan jera. Dia telah berhasil menakuti banyak orang dari desa kuno Siling. Meskipun Chu Feng masih sangat muda, dan budidayanya hanya dari peringkat 5 Martial King. Siapapun dengan sedikit kecerdasan akan tahu bahwa Chu Feng memiliki asal-usul yang sangat besar dan latar belakang yang luar biasa. Kali ini, desa penyegelan kuno telah memutuskan untuk menuduh Chu Feng dan Wang Qiang secara keliru demi kemuliaan mereka. Keputusan mereka tidak selalu bijaksana, karena mereka mungkin akhirnya menciptakan dua musuh besar karena itu. Tidak perlu bagimu untuk mengusirku, aku, Chu Feng, akan pergi sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Dia berencana untuk melepaskan banyak kaisar setengah bela diri yang telah menangkapnya. Namun, para tetua itu menolak dengan kuat memegangnya dan menolak memberi Chu Feng kesempatan untuk membebaskan diri. Tepat pada saat ini, kepala desa tua itu berbicara, lepaskan dia, biarkan dia pergi sendiri. Hanya, Chu Feng tidak merasa bersyukur atas perintah dari kepala desa lama sama sekali. Sebaliknya, dia dengan dingin mendengus dan mulai berjalan untuk pergi. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Orang tua ini seharusnya tidak salah menuduhmu. Namun, tepat pada saat ini, transmisi suara memasuki telinga Chu Feng. Ini mengejutkan Chu Feng yang sangat marah. Itu karena suara ini berasal dari kepala desa tua itu. Pada saat ini, Chu Feng menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan melihat ke kepala desa itu dan menemukan bahwa kepala desa juga sedang menatapnya. Lebih jauh lagi, benar-benar ada jejak permintaan maaf yang samar-samar terlihat di matanya. Teman kecil Chu Feng, meskipun Zhou Zitian salah.
Dia adalah satu-satunya orang di desa kuno penyegelan kami selain diriku yang mampu mengambil posisi kepala desa. Aku saat ini memiliki masalah yang sakit sehingga aku harus segera masuk ke pelatihan tertutup. Karena desa kuno penyegelan adalah tempat yang menerima tamu sepanjang tahun, kita tidak bisa tidak memiliki orang yang absen mengelolanya. Aku tahu bahwa Zhou Sitian bersalah menuduhmu secara salah, dan bahwa aku bahkan lebih salah lagi untuk membantunya menuduhmu secara salah. Namun, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini diungkapkan, reputasi Zhou Sitian akan hancur. Pada saat itu, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan posisi kepala desa kepadanya. Pada saat itu, tidak akan ada orang yang mengelola desa kuno penyegelan. Jadi, demi dia bisa dengan lancar mewarisi posisi kepala desa sehingga aku bisa mengikuti pelatihan pintu tertutup dengan pikiranku saat istirahat. Aku tidak punya pilihan selain membantunya dengan keliru menuduhmu. Namun, teman kecil Chu Feng, yakinlah. Aku tidak akan membuat kamu menerima keluhan dengan sia-sia. Aku akan menggandakan hadiah tempat kompetisi kekuatan roh untukmu. Meskipun mulut kepala desa tua tidak bergerak, kalimat demi kalimat transmisi suara masuk ke telinga Chu Feng. Itu memang kata-kata dari kepala desa tua. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, sama sekali tidak perlu baginya untuk menggerakkan mulutnya untuk mengirim transmisi suara. Namun, ini bukan aspek penting. Aspek penting adalah bahwa kata-katanya dipenuhi dengan permintaan maaf. Dari kata-kata itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa meskipun benar bahwa dia telah salah menuduhnya, dia tampaknya berbeda dari Zhou Sitian. Sepertinya dia benar-benar memiliki masalah kesehatan yang memaksanya untuk melakukan ini.